Effendi dan rekan-rekan saya Muhammad Buceri dan Teguh Mulya Sugiarto dari mahasiswa Pancasakti semester 2 ingin mengangkat mengenai materi wawasan kebangsaan dalam kondisi saat ini. Untuk mengetahui mengenai wawasan kebangsaan kondisi saat ini, kami akan melakukan wawancara kepada para masyarakat mengenai kondisi wawasan kebangsaan. Berikut cuplikannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Teguh Mulya Sugiarto, saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Baik, di sini saya sedang berada di kediamannya Bapak Sirun. Beliau adalah Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau dulunya disebut ABRI dengan pangkat terakhirnya beliau yaitu PLTU. Nah, sekarang saya sedang bersama beliau sendiri. Sebelumnya saya terima kasih atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya, Pak. Ya. Sebelumnya mohon maaf juga, Pak. Kita belum perkenalan terlebih dahulu. Oh ya, Sirun. Ya, saya Teguh, Pak, dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Pak. Ya. Nah, di sini Bapak tadi namanya Bapak Sirun ya, Pak ya. Ya. Bapak bekerja di mana terakhir, Pak? Kerja terakhir jadi komandan Koramil Rawakele Kebumen. Kebumen. Pangkat terakhir? Pangkat terakhir satu. PLTU ya, Pak ya. Jadi begini, Pak, di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan wawasan kebangsaan yang nantinya Bapak sampaikan menurut pengalaman Bapak pribadi, dan nanti bagaimana cara Bapak menjelaskan agar mahasiswa juga dapat mempelajari wawasan kebangsaan tersebut ya, Pak ya. Nah, di sini Pak, pertanyaan pertama yang bakal saya ajukan ke Bapak ini, menurut Bapak apa sih wawasan kebangsaan itu, Pak? Wawasan kebangsaan itu adalah jadi luas, itu seperti satu negara. Jadi nantinya kebangsaan apa? Jadi wawasan kebangsaan ini jadi mempersatukan. Oh, jadi wawasan kebangsaan ini Mempersatukan, iya, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Nah, dengan cara seperti apa, Pak? Dengan cara Pancasila, terus Memahami Pancasila. memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Ya. Juga memahami Pancasila, memahami Undang-Undang Dasar 1945, dan juga mengimplementasikan nilai-nilai nilai-nilai tersebut, Pancasila. ya. Nah, yang kedua tuh bagaimana sih cara Bapak menerapkan wawasan kebangsaan itu, Pak? Dalam keseharian Bapak atau tugas Bapak dulu? Tugas saya ini jadi dari sesuai dengan ini ABRI ini, jadi kita dari atasan, itu terutama mulai dari atasan sampai ke Ya. yang terendah. Jadi kita tuh wawasannya menjaga kedaulatan wawasan Indonesia, bangsa Indonesia. dari Sabang sampai Merauke. Baik. Nah, yang ketiga ini, Pak, untuk mahasiswa nih, Pak, terkhususnya untuk mahasiswa, cara apa yang dapat Bapak lakukan, atau cara apa yang dapat Bapak berikan gitu untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa ini, Pak? Untuk mahasiswa ini kita mengajarkan ini, Pak. Jadi wawasan lebih luas ini penting sekali, Iya. karena untuk regenerasi. Regenerasi. Iya, jadi regenerasi. Jadi wawasannya ini biar diajak, soalnya kan dari ininya jangan sampai putus, itu malah biar pengetahuan dan ininya lebih pandai lagi. Lalu caranya seperti apa, Pak, untuk mahasiswa ini? Cara mahasiswa ini caranya ya ini jadi kurikulumnya ini jadi sekolah-sekolahnya ini jadi selalu terutama ya mengingat ya kan 45 ya kan, perjuangan 45 Pancasila, itu jangan sampai lupa gitu. Jangan sampai ini
terlupakan lah ya, Pak ya. terlupakan. Nah, menurut Bapak nih, penting tidak sih anak muda zaman sekarang memahami wawasan kebangsaan itu, Pak? Bukan penting lagi, ini sangat sangat penting sekali. Soalnya apa? Regenerasi, namanya regenerasi. Ini nanti penerus. Jadi penerus bangsa ini ya mahasiswa benar. Soalnya apa? Mahasiswa ini kan intelektual. Boleh kata ini yang nanti akan membawa atau memimpin bangsa Indonesia. Baik. Nah, yang terakhir Pak, pesan-pesan Bapak untuk mahasiswa ini kepada generasi muda ini semuanya agar paham sejarah itu seperti apa, Pak? Ya biar paham sejarah. Ini ya selalu belajar dari ininya, menanyakan dari apa? Ya seperti tokoh-tokoh masyarakat apa dan sebagainya. Ya tokoh-tokoh ini apa? Seperti pemimpin-pemimpin ininya. Soalnya nantinya mahasiswa ini jelas itu diharapkan untuk memimpin negara ya. Oke. Baik, paling hanya itu yang kita berikan untuk sesi wawancara dengan Bapak Sirum. Untuk mahasiswa semua, pada kesimpulannya di sini sesi wawancara ini, mahasiswa ini sangat dibutuhkan untuk memimpin bangsa ke depan. Dan bagaimana caranya memimpin bangsa Indonesia ke depan itu? Tentunya mahasiswa harus mengetahui bagaimana nilai-nilai sejarah zaman dulu, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia sejak dulu, dan memahami juga wawasan kebangsaan. Sekian wawancara yang saya berikan untuk teman-teman semua, dan bila ada salah atau ucapan sesi wawancara saya dengan Bapak Sirum, mohon maaf. Dan Karena memang sudah dididik sejak dini ya Pak. Sejak dini. Terus Pak, untuk wawasan kebangsaan ini, ketika ada orang asing, contohnya pemain bola nih Pak, yang ingin masuk menjadi warga Indonesia, apakah dia wajib untuk mempelajari wawasan kebangsaan atau tidak Pak, menurut Bapak? Kalau menurut saya gini, kalau orang-orang asing yang ke Indonesia dan mereka pengen naturalisasi lah peribahasanya ya, mereka kepingin hidup di Indonesia, ya kalau menurut saya mereka boleh belajar, mempelajari tentang sejarahnya Indonesia boleh. Mereka biar merasakan di Indonesia itu Seperti apa ya Pak? seperti apa di Indonesia itu. Sejarahnya. Jadi mereka akan menimbulkan rasa bangga, mungkin rasa akan cintanya terhadap Indonesia. Kan banyak ya orang-orang luar yang di Indonesia ini bisa menciptakan kayak Kopassus kan dulu dari Belanda, saking cintanya ke Indonesia ya kan, mereka bikin pasukan khusus. Kalau menurut saya ya tidak masalah Tidak kalau masalah. mereka mau belajar. Malah lebih bagus ya Pak ya? Lebih bagus sebenarnya. Itu. Mas Andi? Cukup. Saya cukup sudah. Oke. Pak Adi, saya ucapkan terima kasih Pak atas waktunya yang sudah Sama-sama. memberikan kami mengenai wawasan kebangsaan kita saat ini ya Pak. Dan juga Pak Adi juga telah memberikan contoh-contoh Ya. apa yang harus kita lakukan terkait memupuk rasa wawasan kebangsaan. Sebetulnya kalau dilihat ya wawasan kebangsaan itu bukan hanya sebatas tugas guru atau tugas pemerintah setempat berada dengan RT RW, melainkan itu bisa dikembangkan dari keluarga, orang tua. Nah, untuk pesan Bapak kepada mahasiswa sekarang nih Pak, kan mahasiswa sekarang banyak yang demo lah, terus ya seperti menurut saya sih nggak apa-apa gitu. Terus ada yang mungkin kuliahnya kurang atau gimana. Nah, menurut pesan Bapak untuk mahasiswa sekarang itu seperti apa Pak? Apa harus benar-benar belajar tanpa harus mengikuti demo-demo seperti itu, atau memang terjun ke dunia politik gitu Pak? Atau ya menurut Bapak gimana? pesan dan kesan buat Ya. kita. Pesan-kesan Atau saya memang gini, fokus belajar aja kuliah gitu. mahasiswa sekarang ini kan kalau menurut saya pintar-pintar. Generasi-generasi yang sekarang ini lebih pintar mungkin dari generasi yang kemarin. Yang kemarin juga mungkin ada yang pintar gitu. Cuma sekarang kan pintar karena teknologi Iya. udah canggih lah. Karena digital apa ya? Ya, kalau menurut saya ya mahasiswa mau demo ya silakan ketika itu memang tidak mempengaruhi ruang atau jam belajar. Cuma demonya dilihat dulu demo apa. Ya kalau demonya hanya untuk merusak, demonya untuk bikin ricu ya nggak usah lah, lebih belajar, ya kan?
negara mungkin akan kuat ketika pemuda-pemudanya itu pinter dan kuat. Gitu. Sekarang bagaimana negara bisa kuat? Negara bisa canggih kalau generasi mudanya, contohnya kayak mahasiswanya lemah maksudnya, dan anak didiknya lemah gitu. Jadi mahasiswa sekarang ini kan saya bilang tadi lebih canggih lagi.